Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita sekarang akan bahas mengenai kedudukan single salary di Undang-Undang ASN yang baru yang tahun 2023 ini atau di akhir 2023 ini sudah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara. Nah, kita karena di awal ataupun di sebelumnya kita sudah banyak mendengar, sudah banyak mengetahui bahwa ada sebuah kajian tentang penerapan single salary atau penerapan gaji tunggal bagi PNS. Nah, tentu kita ingin tahu di mana posisi single salary ini di dalam Undang-Undang ASN yang baru, dan kita akan bahas di kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita mengetahui kedudukan single salary di dalam Undang-Undang ASN yang baru, nah tentu kita pun alangkah baiknya untuk mengetahui apa saja itu pokok-pokok peraturan atau pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Undang-Undang ASN yang baru sudah disahkan. Nah, pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini adalah: pertama, penguatan sistem atau pengawasan sistem merit. Kemudian yang kedua, penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian pokok yang ketiga yaitu tentang kesejahteraan PNS dan P3K. Pokok yang keempat tentang penataan tenaga honorer, dan juga yang kelima, digitalisasi manajemen ASN, termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen ASN. Berikut ini penjelasannya, jadi tetap di channel Guru Mande. Reformasi birokrasi digaungkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang ini menyoroti beberapa aspek kunci yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN. Yang pertama itu pengawasan sistem merit. Pentingnya prinsip merit di dalam pengelolaan ASN menjadi fokus utama dalam undang-undang ini. Pengawasan sistem merit diharapkan akan menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada kualitas kerja. Nah, pertanyaannya, apa itu sistem merit? Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang lalu, sistem merit ini didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, tentang penetapan kebutuhan PNS dan juga P3K. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memberikan landasan hukum untuk penetapan kebutuhan PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan jumlah dan distribusi ASN sesuai kebutuhan real pelayanan publik. Kemudian yang ketiga, pokok yang ketiga yaitu tentang kesejahteraan PNS dan P3K. Peningkatan kesejahteraan menjadi prioritas tentunya. Ini mencerminkan pengakuan terhadap peran strategis ASN dalam menjalankan roda pemerintahan. Undang-undang ini memberikan dasar untuk kebijakan yang mendukung kesejahteraan PNS dan P3K, mencakup aspek gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Kemudian pokok yang keempat, tentang penataan tenaga honorer. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga menyoroti penataan tenaga honorer dengan memberikan dasar hukum yang jelas. Ini diharapkan tenaga honorer dapat dikelola dengan lebih baik, termasuk dalam hal hak-hak, kemudian pembinaan, dan juga tentang kesejahteraan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang digitalisasi manajemen ASN. Transformasi digital menjadi fokus strategis dalam undang-undang ini. Melalui digitalisasi manajemen ASN, itu diharapkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan ASN dapat meningkat, mulai dari penerimaan, pengembangan karir, hingga pemantauan kinerja.
Nah, kesimpulannya tentang 5 pokok yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini bahwa hal ini semua mencerminkan komitmen untuk memperbaiki sistem birokrasi, penguatan pengawasan sistem merit, penetapan kebutuhan ASN, peningkatan kesejahteraan, kemudian penataan tenaga honorer, dan juga digitalisasi manajemen ASN. Ini menjadi fondasi menuju birokrasi yang responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Nah, kembali ke judul awal ya, di mana letak sistem gaji tunggal atau sistem single salary dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini akan bisa berlaku setelah dibuat dan ditetapkannya peraturan pemerintah atau PP yang menjadi turunannya. PP yang mengatur gaji tunggal itu dibuat sebagai landasan operasional untuk poin yang ketiga tadi, yaitu tentang kesejahteraan PNS dan juga P3K. Nah, menurut info dari beberapa media mainstream, gaji single salary merupakan opsi yang signifikan yang dibahas pemerintah untuk memenuhi poin kesejahteraan ASN. Walaupun tarik ulur itu masih terjadi ya, antara pertimbangan finansial dan juga pertimbangan politis. Nah, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini, setidaknya ada sesuatu yang kita tunggu. Apakah perubahan regulasi ini membawa kesejahteraan ataupun masih sama dengan saat ini gitu. Nah, ini patut kita tunggu. Jadi, kalau ada pertanyaan, apakah ada pembahasan ataupun di mana letak dari pembahasan sistem single salary ini di dalam Undang-Undang ASN yang baru? Nah, itu nanti kita tunggu apakah willingness, kemauan dari pemerintah untuk menerbitkan PP yang mengatur tentang hal ini yang berdasarkan kepada poin yang nomor 3, yaitu tentang peningkatan kesejahteraan ini akan diwujudkan atau tidak ya. Nah, kita sebagai ASN ya tentu berharap apapun yang diputuskan itu menjadi sesuatu yang berguna, sesuatu yang berharga dan bisa meningkatkan kesejahteraan kita sebagai ASN. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini dan semoga ini bermanfaat dan menjadi informasi yang bisa bermanfaat sekali lagi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.